Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini saya akan mengulas mengenai yang pertama adalah apa saja isi kontrak pesepak bola. Lalu yang kedua mengenai alur transfer pemain sepak bola. Dan seperti apa detailnya. Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan berita update seputar dunia sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Siapa yang tidak tahu kalau pemain bola merupakan salah satu pekerjaan dengan bayaran yang tertinggi. Transfer mereka bernilai fantastis seperti milik Neymar ketika pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017. PSG rela membayar 220 juta euro atau sekitar 4,1 triliun. Dan itu menjadi transfer termahal dalam sejarah sepak bola dunia. Namun pernahkah teman-teman terpikirkan apa saja yang tertulis dan disepakati dalam kontrak pemain sepak bola? Mari kita intip isi kontrak pemain sepak bola apa saja kira-kira. Selain besaran gaji, isi dari sebuah kontrak pemain sepak bola umumnya juga meliputi tentang bonus yang didapat, lalu biaya transfer dan klausul pelepasan. Tiap poin tersebut mengatur hal-hal yang sangat rinci. Untuk lebih lengkapnya, tonton terus sampai selesai biar nggak gagal paham. Ada 4 poin kontrak pemain sepak bola. Yang pertama adalah gaji. Selain gaji, dalam poin ini juga dibahas cara pembayaran gaji pemain. Media Inggris umumnya menulis bahwa gaji pemain dibayar per minggu. Namun aturan pembayaran gaji tetap menjadi kuasa klub dan pemain. Memang ada yang dibayar mingguan, tetapi tak sedikit yang menerima slip gaji setiap bulan. Saat membahas soal gaji, pemain, agen, dan klub juga akan menyinggung kemungkinan mendapatkan insentif. Ada pembahasan soal bonus pribadi jika mencatat clean sheet bagi kiper atau jumlah gol atau assist bagi penyerang. Selain itu biasanya juga ada bonus prestasi jika mencapai target yang telah disepakati, misalnya juara liga atau Liga Champion. Lalu yang kedua adalah bonus. Selain bonus performa, ada juga bonus penandatanganan kontrak dan loyalitas. Sebagai contoh, Kylian Mbappe dapat 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun hanya dari teken kontrak dengan Real Madrid. Bonus juga bisa berupa permintaan fasilitas yang dimasukkan oleh agen pemain. Misalnya bepergian dengan jet pribadi, biaya pindah rumah, hingga biaya sekolah anak-anak pemain. Yang ketiga, biaya transfer. Ada istilah amortisasi yang artinya proses alokasi atau pengurangan nilai aset yang tak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Contohnya, ketika kita membeli pemain 100 juta dengan kontrak 5 tahun, maka dalam laporan keuangan tahunan, biaya transfer si pemain akan tertulis 20 juta selama 5 tahun. Pendapatan transfer, baik yang diterima di muka maupun dibayar secara mencicil, akan langsung masuk pembukuan. Dari segi akuntansi, hal itu dinilai lebih mudah untuk dikelola. Yang keempat, mengenai klausul pelepasan. Beberapa pemain sepak bola juga memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya. Garis besarnya, klausul pelepasan jadi patokan bagi klub lain untuk mendatangkan si pemain. Klausul ini seperti pagar bagi pemain, tetapi juga klub harus rela melepasnya jika ada klub yang mampu menyanggupinya. Nah, momen PSG dan Neymar jadi contohnya. Kala itu Barcelona memagari Neymar dengan klausul rilis 220 juta euro
yang dengan mudah ditebus oleh PSG. Poin klausul dalam kontrak pemain ternyata bukan cuma soal uang. Ada juga klausul-klausul aneh seperti larangan pergi ke ruang angkasa. Cukup aneh memang. Lalu juga ada tertulis dalam kontrak mantan pemain Arsenal, Stefan Schwarz, saat ia menandatangani kontrak di Sunderland pada tahun 1999. Ada juga Dennis Bergkamp yang tak ingin naik pesawat karena takut terbang, sehingga ia sering melewatkan laga tandang di Eropa. Lalu bagaimana alus transfer pemain sepak bola? Setidaknya ada 4 proses dalam perekrutan pemain, mulai dari scouting, negosiasi dengan pemain, hingga tes medis. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah scouting atau pemantauan. Tugas pertama dalam proses transfer pemain dilakukan oleh para pemandu bakat. Mereka akan memantau nama-nama yang dianggap berpotensi untuk klubnya. Setelah memantau banyak pertandingan, laporannya akan diteruskan ke pengambil kebijakan masing-masing klub. David Moyes disebut-sebut pernah meminta 50 laporan panjang dari 10 sampai dengan 12 pemandu bakat tentang pemain incarannya. Yang kedua adalah inquiry atau kita bertanya ke klub. Setelah klub menentukan target pemain, apa langkah selanjutnya? Mereka akan menelepon agen pemain untuk mendapatkan informasi. Pemain pasti sudah mengetahui klub mana saja yang tertarik untuk mendatangkannya jauh sebelum ada tawaran resmi masuk. Biasanya, klub akan bertanya 5 hal kepada agen pemain tersebut. Yang pertama adalah biaya untuk merekrut si pemain. Yang kedua, sisa kontraknya tinggal berapa. Dan ketiga, gaji yang diinginkan oleh pemain. Keempat, gaji yang didapat pemain saat itu. Dan yang kelima adalah situasi keluarga dan kepribadian pemain. Yang ketiga, negosiasi dengan pemain. Jika tawaran diterima agen, selanjutnya adalah negosiasi dengan pemain. Bukan cuma gaji yang dibahas, tetapi juga bonus yang kemungkinan bisa didapat. Tak jarang kesepakatan pribadi juga termasuk alat transportasi yang akan didapat pemain hingga bantuan pindah rumah jika pemain hijrah ke luar negeri. Yang keempat adalah klausul kontrak. Klub juga akan menetapkan klausul kontrak untuk mengikat pemain yang dianggap sangat berpotensi dan bernilai. Sebagai contoh, Barcelona yang memagari Neymar dengan 222 juta euro atau sekitar 4,1 triliun yang bisa ditebus oleh PSG. Klub beralias Blaugrana ini itu juga mengikat Pedri dengan nilai klausul sebesar 1 miliar euro alias 18,5 triliun. Yang kelima, tes medis dan konfirmasi transfer. Jika semuanya sudah beres, pemain akan menjalani tes medis untuk mengidentifikasi cedera. Tak sedikit transfer yang gagal di tahap ini. Namun, situasi serupa tak terjadi dengan Ruud van Nistelrooy, di mana ia sempat menunda kepindahannya ke MU dari PSV selama setahun untuk pemulihan cedera. Setelah pulih, ia datang ke Old Trafford dan menjadi salah satu pemain andalan pelatih Sir Alex Ferguson. Ketika tes medis rampung, klub akan menyerahkan dokumen transfer pemain ke pihak liga dan asosiasi sepak bola negara. Setelah itu mereka akan mengumumkan tanda tangan sang pemain. Demikian ulasan kita hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di seputar dunia sepak bola, khususnya di Timnas Indonesia. Silakan teman-teman untuk berkomentar. Saya berharap mendapatkan komentar-komentar yang positif agar
channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena saya butuh support teman-teman agar lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.